Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari terkasih, Yairus adalah seorang ayah yang putrinya berumur 12 tahun dan sudah diambang kematian. Ada seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun keterasingan, kesakitan, dan kehinaan. 12 tahun hidup, 12 tahun menderita. Dua kisah yang saling mencerminkan. Yang satu kehilangan kehidupan, yang satu kehilangan martabat dan komunitas. Keduanya putri Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun
hanya memiliki satu harapan, yakni pada diri Yesus. Kisah ini mengingatkan kita bahwa siapapun kita, baik tua ataupun muda, terhormat atau tersisih, kita semua memiliki luka, kelemahan, dan ketidakmampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Kita semua membutuhkan Yesus untuk mengembalikan hidup kita. Saudara-saudari, baik Yairus maupun perempuan itu datang kepada Yesus. Mereka tidak pasif, mereka bergerak dengan iman. Perempuan itu mengulurkan tangannya, menyentuh jubah Yesus, dan kuasa mengalir keluar darinya. Sungguh luar biasa, seolah-olah ia ikut serta dalam penyembuhannya sendiri melalui keberaniannya menjangkau Yesus. Yesus kemudian berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, anakku." Ia menyebut anakku panggilan penuh kasih seorang bapa kepada putrinya. Lalu Yesus mendatangi anak perempuan Yairus. "Talita kum, hai anak, bangunlah." Perempuan yang lama menderita kembali menjadi seorang anak perempuan, dan anak Yairus dibangunkan sebagai anak kecil. Dua jiwa manusia menerima hidup baru, identitas baru sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari, dalam dua kisah ini gereja melihat gambaran indah dari dua sakramen, yakni sakramen rekonsiliasi. Yairus tersungkur di kaki Yesus. Perempuan itu datang gemetar dan mengatakan seluruh kebenaran. Bukankah inilah gambaran pengakuan dosa? Kita mendekat dengan rendah hati, tersungkur di hadapan Tuhan, membuka seluruh kebenaran luka kita dan memohon penyembuhan. Saat kita berjalan ke gereja untuk mengaku dosa, kita adalah perempuan itu yang mengulurkan tangan dan berharap disentuh Kristus. Lalu sakramen yang kedua adalah sakramen pengurapan orang sakit. Baik perempuan itu maupun anak Yairus disembuhkan melalui sentuhan Yesus. Dalam pengurapan orang sakit, imam menyentuh dahi dan tangan orang sakit dengan minyak suci sambil mengucapkan kata-kata Kristus. Sentuhan Kristus di Injil masih berlanjut melalui tangan para imam. Kata-kata Kristus tak berubah, "Pergilah dengan damai dan sembuhlah." Saudara-saudari terkasih, kedua perempuan dalam Injil hari ini berbagi satu hal mendalam. Mereka berani mengulurkan tangan kepada Yesus. Mereka tidak membiarkan rasa malu, kerumunan, atau keputusasaan menghentikan langkah mereka. Mereka mencari Yesus, dan Yesus memanggil mereka anakku. Maka hari ini marilah kita bertanya kepada diri kita, luka apa dalam hidup kita yang perlu kita bawa kepada Yesus? Apakah kita sungguh mendambakan penyembuhan? Apakah kita berani mengulurkan tangan dalam doa, dalam sakramen, dan dalam pertobatan sejati? Jika kita melakukan itu, Yesus akan memanggil kita dengan panggilan yang sama. "Anakku, bangunlah, engkau hidup kembali." Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabda